Gue lagi ngobrol itu sama yang lain-lain, tiba-tiba ada orang Mm-mm. nanya, Pais, kamu autis ya? Gimana? Gue dikatain autis. Hah? Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Niraya Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian dan lowest point dan cara mereka melewatinya. Nah, hari ini aku sudah bersama dengan Faiz. Halo. Halo Faiz, gimana Hai. kabarnya? Sehat. Sehat. Udah siap nih kita ngobrol-ngobrol? Siap. Siap gak? Siap banget. Siap gitu. Oke. Faiz, mungkin ada teman-teman Sobat Nadir yang belum tahu nih Faiz siapa. Boleh nggak perkenalin dirinya dulu? Hai, nama gue Aditya Faiz Syaban. Gue mahasiswa di Unindra PGRI, Jurusan apa tuh? Teknik Informatika. Wah, asik tuh teknik informatika loh. Wih, Tadi juga kita teknik informatika juga jurusannya. Asik. Berarti kakak tingkatnya. Cuma beda Beda semester mungkin. beda kuliahnya. Oh, beda kuliah, oke. Beda tempat kuliahnya. Nah, kesibukannya sekarang ngapain aja nih selain kuliah? Gak ada sibukan sih, sekarang lagi libur semester ya, lebih tepatnya. Baru juga berjalan sekitar 3 minggu, masih lama. Biasanya berapa lama sih kalau Faiz liburnya kalau lagi semester ini? Sekitar sebulan setengah kalau nggak salah. Kasar-kasar aja ya, lupa juga soalnya. Kan liburan Aha. tiba-tiba udah selesai aja. Terus tiba-tiba udah kayak ya suruh masuk lagi, berangkat pagi lagi, Iya. ngelewatin macetan lagi ya. Betul. Faiz sendiri ada hobi nggak nih? Hobi, apa ya? Apa aja gitu? Iya, apa aja? Main game sih. Main game. Main game. Game apa tuh? Game Valorant, Genshin, sama apa tuh, Wuthering Wave. Emang Itu sukanya game. game, ya. Selain itu nggak ada lagi. Selain Nggak ada ngobi lagi. nge-game itu nggak ada lagi. Enggak. Kalau tanya nongkrong, enggak. Nggak suka ya? Karena emang pendiam kah atau gimana? Lebih suka di rumah sih. Introvert berarti ya? Banget. Ah. Nggak ngeklaim tapi iya, kenyamanannya di rumah. Tapi bener-bener nih kegiatannya full jadi mahasiswa aja, nggak nyoba-nyoba sesuatu gitu mungkin? Nyoba sih, cuman masih dalam tahap percobaan aja lah. Belum bisa dibilang nyoba itu kayak Pekerjaannya udah, ya gitu. udah berhasil belum, cuman masih nyoba aja. Jadi lagi coba-coba kemana-mana Iya, nih. coba-coba. Sih. Terus mungkin gimana nih hubungan Faiz sih sama teman-teman gimana? Aman? Aman sih. Mau teman-teman yang mana nih? Banyak. Oh ya teman-teman. Nah nih, ini fun fact, Faiz nih introvert kan? Tapi Iya. temannya banyak tuh gimana? Banyaknya nggak tergantung ya sebenarnya, banyaknya gua sama banyaknya mungkin lu beda gitu. Gua aja dari awal ya, mungkin bisa gua hitung SMA. Temen gua tuh banyak, cuma ada 3. Jadi yang deket, temen Deket, yang dibilang deket tuh 3 Iya, doang. yang deket banget maksudnya. Gitu. Terus Dari SMA bisa dibilang sedikit lebih banyak lagi. Berapa tuh? 5 lah bisa dibilang. 6. Terus SMP berarti itu SMP nggak sih 3 atau 3. gimana? Iya, SMP 3, SMA 6. Sekarang kuliah berapa tuh? 4 doang sih. 4. Yang benar-benar deket cuma segitu ya. Yang dekat. Iya. Tapi itu termasuk banyak kan buat lo? Termasuk banyak. Banyak banget sih sebenarnya. Menurut lo itu udah banyak banget? Banyak banget. Beda ya persepsi orang itu. Betul. Tapi kalau menurut Faiz gitu udah banyak teman-teman. Tapi sering main? Jarang sih. Lebih sering ngobrol di grup chat aja, bahas random gitu loh. Hal Tapi yang random. ya udah sekedar itu aja ya. Iya. Kalau main-main jarang Main-main ya. jarang. Apa kalau teman kuliah tuh biasanya setelah ngampus doang biasanya. Berarti kalau teman-teman yang dulu mungkin udah jauh-jauh juga kali Iya, ya. udah jauh-jauh juga, apalagi mereka kan juga sibuk sama kuliahnya dia juga kan, jauh, pada ngerantau, ada yang ngerantau, ada yang enggak sih. Gitu. Nah kan mungkin waktu pas mereka ngerantau itu kan pasti lo sempet kaget gitu gak sih kayak karena lo di Jakarta kan, Iya, full kan di sini kan. Iya. Teman-teman lo, sedangkan teman-teman lo pada ngerantau itu sempet ngalamin kayak rasa kesepian gitu-gitu gak sih? Ini ceritanya bisa dibilang dari temen SMA aja ya gitu. Iya.
Soalnya dari titik permulaannya tuh akibat tahun kemarin tuh gue bisa dibilang gagal sendiri yang keterima PTN gitu. Jadi kan kaget gitu. Nih gue merasa sedikit kecewa sama diri gue sendiri gara-gara waktu awal-awalnya awal-awal kelas 12 tuh ya. Ada pengumuman katanya nih, ayo siswa-siswa yang eligible gitu, ayo siapin daftar buat apa namanya itu yang SNBP yang pertama, ya yang itu yang SNBP. Gue di situ dengan pedenya sombong dong terhadap teman-teman gue sendiri, sumpah, gue sombong banget. Soalnya karena apa ya? Karena teman-teman gue tuh maaf nih ya, teman-teman gue tuh bisa dibilang rata-ratanya aja sedikit jauh dari gue gitu. Oh jadi lo lebih tinggi, terus lo udah ngerasa kayak gue pede banget. Waktu itu gue pede gitu. banget, gue bener-bener pede banget, gue pasti keterima gitu. Tapi akhirnya pas SNBP gue gagal. Yang keterima 2 orang yang gue tahu SNBP. Jadi mereka kan nggak perlu ujian lagi kan. Terus akhirnya ya udah dah, gue sedikit merenungkan diri gitu kan, gue merendahkan diri, ya udah dah, ntar gue ujian yang SNBT, gue belajar, gue tuh kabur dari teman-teman gue sih, sedikit malu karena kan yang tahu cuman gue gitu kan, cuman gue doang, karena wah anjir gue malu banget udah begini sama mereka, gue yang nggak ini, gitu. Ya. Terus akhirnya gue belajar berapa bulan tuh, sebulan ya waktu itu ya, 1,5 bulan waktu itu kan, sampai akhirnya ujian berjalan. Gue survei dulu di mana tuh, sempat salah tuh surveinya kemarin. Gue kan ininya apply-nya di UI ya. Cuman gue nggak baca UI yang mana gitu kan. Ternyata UI ada banyak. Tiba-tiba Hamin 1 gue survei, udah nyampe UI Depok. Mana di gedung ini? Ternyata yang di Salemba, anjir jauh banget. Ternyata ujung lagi. Iya, ujung lagi. Terusnya gimana? Akhirnya ya udah, besoknya langsung udah tahu ujian. Nyantai lah sebulan kan, nunggu apa namanya, nunggu hasil. Gua rame-rame sama teman-teman gue tuh yang ikut SNBT juga. Ternyata di menit-menit terakhir, gue kan yang paling terakhir ya. Iya, bukanya. Gue bukan sama teman-teman beda lagi, yang sama teman kelas doang ya, sama teman kelas beberapa tuh. Pasti buka, wih ada yang keterima. Oke, diem kan dia yang keterima. Oke, diem. Wah keterima nih, asik nih kan. Yang kedua keterima, gue makin kayak deg-degan dong. Akhirnya wah keterima. Satu enggak sih. Cuman akhirnya gue merah. Gimana tuh perasaan lo pas ngelihat udah merah yang kedua kali? Biasa aja sih waktu itu kan. Waktu itu benar-benar gue kayak elah merah, ya udah dah biasa aja gitu kan. Gue nggak terlalu mikir gimana. Nggak terlalu mikir kemana-mana gitu kan. Akhirnya ya udah, gue jalan aja dulu. Gue libur dulu tuh waktu itu. Gue sempat mau gap year aja dulu kan. Gap year aja setahun gitu. Terus? Nunggu ujian tahun ini ya. Gue gap year aja. Terus akhirnya temen gue sahabat gue satu tuh yang sekarang lagi di Malang ya. Dia di Malang bilang, udah lu ngampus aja daripada gabut gitu kan. Gue masih kekeh tuh, enggak, gue mau libur aja gitu kan. Akhirnya selama liburan tuh gue ngerasa kayak anjir gila, di rumah bosen banget. Kayak gak ngapa-ngapain, gak ada hidup ya. Bener-bener di rumah gak ngapa-ngapain. Selama berapa tuh libur? 2 bulan ya? 2 bulan tuh. 2 bulanan. Apalagi gak keluar rumah tuh ya. Bener-bener gue 2 bulan cuman di rumah doang, gak keluar kemana-mana. Itu rasanya buset, mati rasa banget. Akhirnya gue langsung bilang, Pak, sama bokap gue ya, Pak, cari kampus yuk. Akhirnya gue ajakin. Akhirnya masuklah di Indra itu. Iya. Sebenarnya nggak niat banget situ sih, sama niatnya kan cuman sebentar doang karena kan masalah ekonomi ya di sini kan. Biar bentar dong, biar nggak buang-buang banyak. Tapi gitu. ternyata sampai sekarang ternyata udah nyaman kan lo? Nyaman gak nyaman sih sebenarnya. Gak nyamannya karena satu hal. Karena satu hal, ya nggak nyaman sebenarnya. Lebih nggak nyaman sih. Tapi tetap dicoba lah ya. Tetap dicoba, iya. Akhirnya gue bertahan kuliah. Gue kuliah, ketemu sama teman-teman baru. Untungnya waktu 6 bulan pertama atau 1 semester pertama ya, gue bisa dibilang kayak gak mau ngelakuin hal yang sama lagi kayak SMA kayak gitu. Ya gue ngerendahin teman-teman gue sendiri gitu. Gue gak enak gitu kan. Kira gue coba buat merubah diri. Gue juga bisa dibilang istilahnya tuh kayak jadi tukang bohong sih sebenarnya. Maksudnya bukan bohong yang dalam hal yang jelek ya, cuman maksudnya gue kayak
bohong. Ya gue begini biar bisa ngikutin pembicaraan mereka gitu. Jadi lo nggak jadi diri, belum gak semua orang tahu kalau lo itu nggak jadi diri lo sendiri kan pada saat itu. Lebih tepatnya kayak gitu. Semester pertama akhirnya berjalan-jalan selama 1 semester ya. Gue coba-coba buat keluarin sedikit-sedikit sifat asli gue, dan akhirnya ketemulah ternyata ada teman gue yang di kelas juga ternyata sama gilanya sama kayak gue. Jadi ya udah Gitu jadi kan. ada temennya yang teman-teman yang sebelumnya kayak ya udah ada gue sama yang baru nih, gue main sama mereka doang gitu. Tapi lo tipikal yang gampang beradaptasi apa enggak? Enggak. Tergantung. Itu prosesnya juga lumayan lama ya berarti. Prosesnya lumayan lama, kayak ini aja dekat selama 1 semester lagi. Dekat. Iya. Ini gue nggak tahu nih. Gue selama liburan juga udah mulai bingung dan gue sedikit ngejauh karena kan pertama kan gue kan nggak mau ya kayak setiap libur gue main doang gitu. Apalagi mereka kan ngajakin main game terus kan. Ya walaupun sesuatu hal yang gue senengin ya, cuman itu bukan sesuatu yang pengen gue kembangkan atau gimana? Iya, maksudnya bukan sesuatu yang gue pengen kembangkan gitu. Soalnya itu hobi aja kan? Hobi aja gitu. Bukan sesuatu yang pengen gue seriusin sampai tahun yang ntar lupa waktu kayak gitu. Soalnya gue pernah ngalamin waktu SD. Ya jadinya malah nggak benar gitu. Bukan nggak benar sih sebenarnya. Cuma emang kayak porsinya nggak sesuai aja. Iya, emang nggak ini sih, maksudnya nggak cocok aja. Soalnya waktu itu pernah ya ceritanya waktu SD gini. Ada satu game dulu yang gue mainin. Banyak orang waktu itu lagi boomingnya itu ya, namanya gue lupa namanya apa. Itu dari SD, gue dari bangun pagi gue login, pengen banget pulang sekolah gue login, sore malam nggak gue kerjain PR. Itu kecanduan, bener-bener kecanduan. Terus akhirnya lo jadi nilainya jadi turun. Awalnya karena turun doang gitu, karena mungkin kebanyakan main cuma. Terus tiba-tiba udah kelamaan kan, tiba-tiba bokap langsung gak apa-apa, itu didikan militer. Iya, didikan, betul. Tapi hubungan lo sama keluarga lo gimana? Baik-baik aja sih, nggak banyak masalah sih, cuman ya normal-normal aja lah, nggak banyak masalah, nggak banyak kencong gitu. Nah, Faiz ini anak kedua ya guys ya. Jadinya emang gimana tuh Faiz sebagai anak kedua tuh? Jadi anak kedua tuh sangat menyenangkan ya. Gimana menyenangkannya, yang lo maksud tuh gimana? Menyenangkan gak menyenangkan sebenarnya. Pertama kan karena tahu sendirilah kayak misalkan cerita-cerita yang dari TikTok atau mungkin Instagram gitu yang lewat. Kayak anak satu tuh dimanja banget, disayang banget gitu kan, karena dia anak pertama. Anak ketiga dia itu dimanja banget karena dia anak bontot. Dia apa yang dia pengen dia itu pasti dikabulin. Sedangkan gua tuh cuman ya sisa-sisa. Enggak dianggap sisa sih, cuman figuran. Figuran sih lebih tepatnya. Ada aja ya, guys. Pelengkap aja gitu, kayak abang butuh sesuatu, ada gua, seharusnya tugas adik gua yang kerjain. Jadi sesuatu yang mereka harusnya kerjakan jatuhnya ke gua gitu. Jadi ya lo ngebantu di rumah ya. Iya, istilahnya ngebantu deh. Kata-kata baiknya dibantu gitu, ngebantu. Tapi hubungan sama ade lo aman gitu? Aman ya, berarti sama keluarga semua aman. Happy family ya. Happy banget, gak pernah berantem gue. Kecuali sama ade lo gak sih? Ya berantem internal aja sih, lebih konflik internal ya. Kayak misalkan ada, mungkin kalau gue dengar cerita dari temen gue, dia tuh punya adik, dia tuh setiap hari berantem, suka adu mulut lah, suka rebutan bareng lah. Kalau di gue enggak. Kalau adik gue melakukan hal tersebut, kayak dia mungkin ngambil barang gue cuman kayak oke. Ya udah. Walaupun kesel ya, cuman kayak ya udah ambil aja gitu. Gue nggak perlu marah kan. Kayak capek kalau marah. Udah nggak, bukan artinya capek marah ya, lebih tepatnya gue tuh sifatnya nggak bisa marah. Ya jadi kayak ya udah marah cuma gitu sih udah lewat aja. Kesel aja gitu, istilahnya tuh kesel aja. Betul. Jadi lo gampang memaafkan orang juga ya. Pemaaf. Tapi lo pernah nggak sih ada satu kejadian atau momen gitu yang lo tuh nggak bisa maafin orang itu, ada orang lah gitu, atau misalkan ada momen yang lo nggak bisa lupain? Momen yang nggak bisa gue lupain, kalau dimaafin sih pasti, cuman sesuatu hal yang nggak bisa gue lupain adalah
pengalaman gue dengan mantan sih. Iya sih. Mantan yang mana nih? Wih. Yang kedua kan? Yang kedua lah, yang kedua. Wis. Teman-teman Nadir, kita tuh berdua temenan. Jadi gue sempet lah ada curhatan-curhatan dari Abang Faiz ini ya. Jadi gue tuh inget banget lo pernah cerita ke gue tentang omongan seseorang terhadap lo waktu itu. Iya. Itu apa sih gitu? Gimana dong kronologinya, ceritain dulu, singkat aja. Jadi ceritanya gue lagi ngobrol kan, lagi banyak orang ngobrol gitu. Di satu acara ya? Di satu acara ya, lagi satu acara gue lagi ngobrol itu sama yang lain-lain. Tiba-tiba ada orang nanya, Pais, kamu autis ya? Hah? Gimana? Gue dikatain autis. Gue bukan artinya mengiyakan ya, cuman kayak masa sih. Terus akhirnya gue tanya emang kayak gimana gitu. Iya, karena soalnya kamu kalau misalkan lagi ngobrol, lagi apa gitu ya, mungkin nggak kelihatan di sini ya, karena kan ini sesuatu yang terstruktur. Cuman kalau misalkan sesuatu yang gue alami secara langsung, mungkin kayak katanya dia itu gue tuh kayak ngobrol tuh suka nggak lihat ke orang ya, ngobrolnya kemana-mana. Tangannya nggak bisa diem, atau malah kalau misalkan dia perhatiin gue ya, perhatiin banget dia. Kalau dia perhatiin gue kalau lagi diem, gue tuh kayak suka ngobrol sendiri gitu. Suka, pokoknya kayak tiba-tiba kayak gini-gini, kayak ngobrol sendiri gitu. Sebenarnya kalau kata ngobrol sendiri, ya gue emang suka ngobrol sendiri. Cuman gue nggak sadar. Iya. Gue cuman kayak, gue tiba-tiba ngomong sendiri, gue nggak sadar. Tiba-tiba kalau udah ditepok, gue sadar gue ngomong sendiri. Cuman gue nggak tahu apa yang gue bahas. Tiba-tiba lupa aja. Itu sering guys. Hal yang mungkin nggak tahu ya, cuman hal ini sering terjadi buat gue ya. Itu sebenarnya minus sih buat gue, kayak gue tuh suka nggak fokus ya, apalagi dalam sebuah pembelajaran kampus atau mungkin waktu SMA juga belajar nggak bakal fokus, soalnya gara-gara setiap kali dosen nerangin atau mungkin guru nerangin, gue tuh nggak bisa fokus gara-gara kayak dia ngejelasin, gue kayak masa sih, tiba-tiba gue ngomong masa sih, apa yang dari dijelasin tiba-tiba udah ngawur hal yang lain gitu, tiba-tiba udah nggak beres gitu, udah nggak, jadi lu pikirannya kemana-mana gitu. Tiba-tiba gue disuruh maju, gue panik dong. Gue panik, kapan ya? Untungnya bisa sih, cuman maksudnya tetap aja panik gitu. Gue nggak bisa fokus dalam hal yang kayak gitu. Gue kalau mau fokus tuh harus kayak ditegasin, kayak ayo lo harus bisa. Atau mungkin kayak private gitu ya, belajar private. Belajar apa waktu itu, pernah belajar matematika dari kenalan gitu, diajarin lo harus bisa begini-begini, langsung bisa dalam 1 hari gitu, gue langsung bisa. Jadi lo harus difokusin satu hal. Iya. Nah makanya lo sekarang lagi fokus banget nih ya kuliah lo ya. Fokus banget. Karena pengen lulus cepet kan lo? Pengen lulus cepet banget. Tuh. Tapi balik lagi nih ke waktu pas lo dapet kata-kata kayak gitu, dari pengakuan dari si orang ini, perasaan lo gimana? Lebih ke kata bingung sih, soalnya karena kayak kaget aja sih. Lebih ke kata kagetnya, kaget bingung, kayak masa sih gitu. Gue nggak merasa loh, gue nggak ngerasa. Kalau misalkan cerita dari apa yang dia bilang ya, kayak nggak mungkin gitu. Gue sendiri malah juga bingung, masa sih kayak gue begini gitu. Masa iya sih gitu. Lo masih nggak percaya? Iya, gue nggak percaya sama diri gue sendiri, masa kayak gitu sih. Karena lo merasa lo normal aja kan. Iya. Terus sempet sedih nggak sih pas tahu ada orang yang mandang lo seperti itu? Enggak, malu gue cari tahu. Jadi ceritanya gini ya, waktu SMP gue tuh pernah ya nonton film gitu ya, setelah waktu lagi ekskul, nonton film bareng gitu sama anak-anak ekskul. Dan ada teman gue tuh nggak sengaja bikin time lapse gitu. Dia lupa sebenarnya pengen bikin bentar dong, cuman lupa sampai akhir. Dia akhirnya dikirim ngelihat suasana di situ waktu SMP. Gue satu-satunya orang yang gak bergerak sama sekali. Jadi selama 2 jam kurang nonton film apa loh gitu, gue orang yang gak bergerak sama sekali. Bergeraknya sekali sih, cuman itu juga 1 jam setelah filmnya gitu. Gila tuh. Jadi dan kejadian itu akhirnya gue langsung keinget kan, setelah itu ngomong kayak gitu, gue langsung keinget
Akhirnya gue di rumah, waktu itu lagi di rumah lagi sepi, tiba-tiba keinget gue lagi nonton, gue sengaja gue timelapse. Dan pas gue lihat hasilnya selama 2,5 jam gue nonton, gue nggak bisa berhenti bergerak. Gue nggak bisa berhenti bergerak. Ya mau mulai dari mau benerin kaki lah, mau benerin posisi lah, mau benerin tangan, atau mungkin malah filmnya kadang kayak gue tinggal aja, gue jalan-jalan aja di rumah, gue muter-muter di rumah sambil nontonin sambil jalan gitu. Ini film kayak misalnya nih TV nih, gue jalan, Ini kayak contoh bangku nih guys. Ini kalau kakak kalian lihat dari tadi tuh dia nggak bisa berhenti untuk gini. Tuh ngalahin gue nggak bisa berhenti. Ya kayak gitu deh, pokoknya salah satunya nggak bisa diem. Pokoknya gue nggak tahu kenapa, cuman rasanya enak aja gitu buat gue ya. Kayak menggerakkan sesuatu gitu. Tapi lo nggak gimana dengan. Tapi lo pasti ada nggak sih kan lo kaget. Tapi lo nggak ngerasa sedih sama sekali ya, berarti? Enggak. Malah pengen penasaran apakah iya benar apakah iya apa gitu. Enggak. Kayak gue nggak mau self diagnose itu gue nggak mau, cuman gue penasaran aja apakah benar, buat diri gue aja gitu ya, apakah benar. Kalau misalkan enggak ya alhamdulillah, cuman kalau iya ya gue jadi berarti kita cari fokusnya nggak sih? Iya, gue mempertimbangkan diri lagi, gue harus ngelakuin sesuatu tuh harus gimana gitu ya, maksudnya kayak prepare aja. Contohnya kayak gini, gue kayak gini sebenarnya panik ya, bisa dibilang panik depan kamera. Gue jujur panik loh. Jadi lu berapa lama untuk berniat dari gue awal ngajakin lo jadi narasumber tuh berapa lama tuh? Berapa bulan ya waktu itu ya lu ngajakin gue? Sebenarnya dari tahun lalu kan? Dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu teman-teman. Tapi baru ngobrolnya tuh sekarang. Baru bisa. Jadi setahun. Baru mau dari hati. Gara-gara gue rayu, akhirnya mau. Waktu itu gara-gara kita bahas masalah ini juga teman-teman. Terus balik lagi nih ke yang teman-teman lo yang udah mulai ngerantau. Kan mereka ngerantau terus PTN ya. Lo sempat ngerasa gimana? Sedih nggak? Sedih lah. Sedihnya tuh kayak gimana? Sedihnya lebih ke kata ini mengalaminya setelah berapa bulan ya, setelah pada ngampus gitu. Pokoknya istilahnya lagi menjalankan hal normal aja lah, kayak datang kampus belajar, pulang, sampai akhirnya gue dapet cerita dari temen gue, masa sih kampus lu gak ada kegiatan kayak gini-gini, kampus lu gak ada gini, gue pertanyakan dong, masa sih kampus lu emang ada, kok gue gak ada gitu loh, beda gitu. Akhirnya gue sedikit minder lah, karena gue di tempat gue bukan kecewa ya, cuman lebih tepatnya gue tuh kayak lebih banyak aktivitas di sana. Gue juga pengen dong. Maksudnya gue tuh pengen merasakan sesuatu apa yang mereka rasakan gitu. Teman-teman gue juga cerita kalau misalkan mereka ada. Apalagi teman gue ada satu tuh dia bisa dibilang hampir setiap hari sibuk ya. Apalagi dia libur semester sibuk kerja kenapa? Gue tanya kenapa. Dia bilang, nih aktif organisasi gue belum libur nih, jadi hampir setiap hari dia kampus padahal lagi libur semester. Dan juga sampai kalau misalkan mau main aja harus kita paksa, lu libur dulu harus kesini gitu kan, dekat soal dia di Karawang kan, jauh jadinya. Jadi dia ngekos itu Karawang, pulang balik ya sehari nyampe lah, cuman kan kalau dia urusan sama organisasi pasti urusan lama, susah betul dan lama. Kita suruh kesini, lu libur biar main sama kita gitu. Terus juga jujur ya, sama gue lebih kangen ya sama kesepian gak sih lo? Banget sih. Tapi dengan perasaan kayak gini, gue bersyukur sih ada 2 orang yang selalu nemenin gue. Kalau boleh cerita nih ya, gue sebenarnya kangen ya sama teman-teman SMA gue ya. Karena jauh-jauh semua kan. Jauh-jauh semua, apalagi dengan posisi gue kayak gini ya, gue sih jadi bisa dibilang iri. Gue tuh pengen ngalamin hal yang sama seperti mereka, yang gue nggak bisa dapat di sini ya. Mungkin pengalamannya berbeda ya, emang jalannya berbeda, cuman gue pengen aja gitu kayak mereka. Gue sempat merenung ya, tiba-tiba kepikiran aja saat
berapa bulan yang lalu gue sempat kepikiran kayak gue tuh pengen aja main sama mereka gitu kan sekali-sekali. Tapi bukan gue yang ngajak gitu. Ada perasaan kayak lu tuh pengen ngumpul tapi nggak pengen skenarionya gue yang ngajak mereka gitu. Karena selama ini berarti lo yang ngajak terus. Enggak. Sejak jauh. Ya semenjak jauh tuh gue nggak pernah kontak-kontakan sebenarnya karena jauh ya. Cuman lebih tepatnya kayak gue tuh pengen ngumpul, tapi bukan gue yang ngajak. Pengennya kayak sesuatu ada event, ada gitu, acara yang membuat kita tuh pengen ngumpul gitu. Akhirnya gue sempat mikir kayak gitu, random banget, bener-bener random banget. Gue lagi perjalanan pulang ke naik motor, tiba-tiba gue mikir gitu kayak pengen banget gue ngumpul. Dan akhirnya berapa minggu kemudian dan terjadi aja beneran, tiba-tiba terjadi suruh main gitu. Terus gimana perasaan lo pertama kali akhirnya main nih sama mereka-mereka semua? Kayak tiba-tiba lupa aja gitu semua masalah-masalah yang apa ya, sedikit membebankan gue. Kayak wah asik juga main sama mereka, gue kangen sama mereka soalnya. Yang teman-teman SMA gue tuh kayak buat gue tuh kayak susah buat dilupain lah. Karena pengalaman yang paling lama, terus kayak lo bener-bener terjun banget kan di SMA itu. Bener-bener terjun. Alias ada terjun, ada ngalirnya, ada jatuhnya gitu kan lo di SMA itu. Tapi ada gak sih kekecewaan lo yang lain? Gak ada sih. Selama SMA ya, kalau cerita dari SMA ya. Soalnya titik cerita hidup gue yang paling banyak tuh SMA ya. Berarti lo sempat ngalamin titik terendah tuh? Iya, selama itu iya. Di SMA pernah. Kenapa tuh? Bisa dibilang kejadiannya ini yang karena putus. Baru putus, iya. Oke. Baru putus. Gimana tuh, coba ceritain dong sedikit. Jadi bisa dibilang ya, gue selama 2 tahun ya, dari kelas 10 sampai kelas 11 gue itu bareng sama mantan pacar gue gitu ya. Bisa dibilang hampir keseharian gue diisi bareng dia gitu. Mau ada kegiatan, mau ada pengumpulan tugas atau ada apa-apa ke sekolah, pasti selalu bareng gitu. Bareng selama 2 tahun. Tiba-tiba ada masalah dan tiba-tiba putus. Putusnya juga sebenarnya waktu itu ya kejadiannya. Secara tidak langsung. Gue kaget bener-bener kejadian putus saat malam itu tiba-tiba langsung putus aja. Gitu kayak orang putus kayak gimana sih? Orang baru pertama kali yang bener-bener lama gitu ya. Apalagi gue sama dia itu 2 tahun gitu kan. Tiba-tiba langsung diputusin tuh kayak anjir. Pokoknya waktu galau berat deh. Galau berat. Sampai akhirnya gue OSIS juga ya di situ ya. Sampai akhirnya gue izin meliburkan diri ya. Padahal harusnya gue ikut event MPLS yang MPLS ya sebutannya. Iya, MPLS. MPLS ya. Seharusnya gue ikut. Jadi gak ikut. Tapi gue bilang gue nggak ikut dulu ya. Gue lagi apa sih sebutannya, rehabilitas. Anjir, norak banget waktu itu. Rehab. Karena lo bener-bener galau ya. Bener-bener galau kayak. Galau lo gimana? Galau gue tuh ya. Gak makan gitu. Enggak, kalau itu makan tetap jalan walaupun gak nafsu tapi tetap makan. Pokoknya hampir setiap hari. Pokoknya seingat gue ya berapa bulan awal ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ketemu dia lagi selama SMA ya. Gue tuh kayak anjir. Bisa ketemu dia cuman enggak seperti yang biasanya gitu. Beda dong suasananya. Iya dong, pasti. Terus keseharian sih biasanya cuman ya tetap aja sedih gitu dong pasti. Apalagi ketemu dia apa namanya, banyak temennya istilahnya ya. Sedangkan friendly banget ya. Dia tuh friendly banget ya. Walaupun bisa dibilang dia juga sedih, cuman dia nggak mau menunjukkannya gitu. Berbeda dengan gua gitu, yang saat itu gue ngerasa lebay banget sih gua. Anjir, gue nggak bohong, lebay banget. Untuk orang yang baru ngerasakan perasaan putus cinta gitu. Karena lo putusnya itu bener-bener yang putus kaget. Ya kan? Karena betul. Waktu itu lo juga ada suatu masalah lah kan di posisi itu. Makanya dia tuh, lo makanya kaget banget di situ kan. Tapi apa aja sih yang lo pelajarin tuh dari mungkin masalah lo gak keterima PTN, putus cinta ini, sama
rasa kesepian lo gitu? Banyak ya. Buat gue banyak ya. Apa aja Buat tuh? gue banyak ya. Pertama tuh kalau misalkan dari bahas mantan ya. Gue tuh jujur dari dulu tuh gue tuh kayak cuek banget sama orang. Gue nggak peduli orang itu mau kayak gimana. Gue tuh udah kayak kalau dia butuh bantuan sesuatu, gue tuh aduh malas banget. Gue udah dalam hati udah berkata aduh malas banget gue mau bantuinnya gitu. Tapi Diajarin nggak boleh begitu. Apalagi terus gue juga bisa dibilang cuek ya, maksudnya kalau diajak ngobrol gue cuman gitu-gitu doang, Iya, nganggep-nganggep doang, kayak udah. Selain karena gue juga malas ngobrol ya, gue tuh juga bingung dia ntar topik ngobrolnya kemana. Gue tuh takutnya nggak bisa nyamain gitu. Gue bisa dibilang takut dikira gue apa gitu kalau misalkan gue salah ngelontarkan kata-kata. Iya. Ya gitu deh. Terus ada hal yang gue pikirin lagi sebenarnya ya, jangan sombong-sombong amat gitu ya, apalagi sama teman sendiri itu sesuatu hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Bukan nggak boleh, sorry, lebih kayak ke ada karmanya gitu. Percaya diri boleh, tapi kita harus tahu limitnya juga. Tahu limitnya. Nanti siapa tahu ntar kena karma gitu kan. Aduh, gak enak banget. Kita harus bersyukur juga gak sih? Bersyukur selalu itu mah pasti. Terus Gue aja bahkan ya selama 4 tahun terakhir aja ya, gue nggak tahu apa yang gue lakuin ini sejalan sama apa yang gue pikirkan ya. Gue lebih yang gue pikirin dari dulu tuh sampai sekarang tuh jalanin aja dulu. Apa tujuan gue sampai sekarang hidup, gue nggak tahu tujuan gue apa. Masih bingung. Jadi lu sekarang kayak yaudah sore ini yaudah gitu. Iya. Ikut aja. Iya, gue berarti lo gak pengen sesuatu gitu? Gak ada keinginan sama sekali. Gue gimana ya, istilahnya tuh kayak mungkin orang-orang kayak ada yang FOMO lah, ada suatu tren yang mereka, ada satu tren baru mereka pengen coba, atau mungkin nyoba sesuatu hal yang baru. Di gue tuh nggak ada perasaan kayak gitu. Yaudah jalan aja. Kayak yaudah jalan aja. Tapi itu jadi minusnya gue jadi susah buat berkembang jadinya. Buat gue iya itu jadi susah berkembang, kayak teman-teman gue mau itu mereka langsung lakuin, mereka jalanin, mereka cari loh. Tahap pertama mereka cari, mereka lakuin. Sedangkan gue mau cari aja kayak malas, buat apa gitu. Gue langsung kayak pikiran langsung kayak buat apa. Ntar aja deh, kalau misalkan belum lo tipe yang belum ada, kalau misalkan belum penting-penting banget, belum mendekati, nggak mau nyari. Iya. Parah. Itu sesuatu hal yang salah loh. Bener, itu buat gue sesuatu hal yang salah. Dan herannya adalah sama diri gue ya, gue tuh nggak takut. Ya udah semua digas aja. Bukan gitu. Atau gimana? Gue nggak takut kalau gue gagal. Lebih tepatnya, gue pasti gagal, tapi gue nggak takut. Bukannya berani buat menghadapi, buat berubah, enggak. Tapi gue gak takut, malah mengiyakan, tapi gue biasa aja gitu. Gimana tuh sih perasaannya? Gue bingung deh. Boleh dijelasin lebih rinci gak gitu? Ibarat kan kayak gini ya. Nih, gue lagi berdiri di sebuah jurang. Gue lagi berdiri di sini nih. Jurangnya jatuh-jatuhan. Orang lari dong, mau nyelamatin diri. Gue enggak. Malah gue diemin, jalanin. Gue jalan pelan-pelan. Terus? Jurangnya ngikut sama gue. Terus? Ya udah, sampai nggak tahu gue jatuh kapannya, gue nggak tahu. Sampai kelar jatuhnya juga ya lu cari aja dulu. Misalnya kayak lu putus ini kan sekarang bener-bener putus aja kan. Maksudnya kayak lo nggak nyari sesuatu copingnya gitu. Coping apa? Gimana caranya biar lo nggak sedih, atau gimana caranya lo nggak galau? Itu yang gue lakuin sampai ya, sekarang. Ya lo diem aja kan. Itu yang gue lakuin sampai sekarang dan gue nggak nemu. Gue benar-benar gak nemu. Lebih tepatnya ya seneng gitu. Cuman inti dari seneng yang buat gue pengen itu belum ketemu gitu. Mungkin ada ya orang-orang yang seneng mungkin karena dia mencapai sebuah prestasi gitu ya. Yang gampang dipaham ya. Dengan hasil usahanya sendiri dia seneng dong. Dia cerita, dia nangis-nangis atau kayak gimana. Sedangkan gue bisa dibilang gue pernah mencapai sesuatu yang tadinya gue pengen gitu, gue dapetin, tapi pas gue dapetin kayak bisa aja, gini toh, gitu doang. Bener-bener gue nggak ada reaksi seneng, gue nggak ada reaksi sedih atau bingung malah
oh begini tuh, biasa aja gitu. Malah jadi ada rasa menyesal buat ngelakuinnya. Jadi semua yang Faiz lakuin, Faiz bingung. Bener-bener gak ada perasaan gue. Bener-bener gue gak Bingung. bisa. Iya. Pokoknya semuanya jawaban hari ini adalah bingung. Masih tanda tanya. Gak ada perasaan sama sekali. Gue bener-bener yang bisa dibilang ya, mungkin ada orang yang tujuannya tuh di umur sekarang ya, memasuki umur 20 tuh udah harus apa? Mencari tujuan atau mungkin udah bikin planning hidup Goalsnya dalam beberapa tahun ke depan gitu. Sedangkan gue kayak justru gue udah membuat bener, udah gue buat. Tapi itu kayak tahap pertama yang gue lakuin aja dan berhasil aja, rasanya sesuatu yang kayak masa gini sih. Jadi lu tipikal yang kalau nggak sesuai sama plan lo jadi itu kecewa kan? Maksudnya walaupun berjalan ya, maksudnya walaupun naik ke step selanjutnya ya istilahnya tuh, tapi dengan cara yang berbeda, gue tuh kayak masa segini sih. Gue jadi kayak ini nggak sesuai sama yang gue pengen gitu. Walaupun iya gue jalanin aja gitu. Sampai sekarang gue jalanin, sampai berapa tahun kemudian ini gue nggak tahu nanti hasilnya seneng apa enggak, gue nggak tahu. Tapi ya udah, berarti semua bingung dan jalanin aja. Iya. Gak. Nah kan lo bilang nih tadi lo sempat ngalamin pengalaman kesepian. Tapi kalau dari lo sendiri kesepian itu apa sih? Buat gue ya, suatu hal yang membuat gue kesepian. Gue mencari sesuatu hal yang menyenangkan gue, atau mungkin bisa setidaknya melupakan hal tersebut, itu belum dapat. Atau mungkin sesuatu hal yang membuat gue senang secara permanen, itu belum dapat. Jadi itu menurut lo kesepian itu dimana lo belum bisa dapetin sesuatu hal yang membuat lo senang sampai jangka waktu panjang atau mungkin permanen, itu belum. Jadi lo tetap akan ngerasa kesepian selama itu? Nggak akan merasa, tapi terasa kesepian. Nggak akan, tapi terasa. Oke. Terus kan lumayan jauh juga kan nih dari 2019 ya? Ya 2019 lah bisa dibilang. 2019 sampai sekarang nih 2024. 5 tahunan. Nah dari 2019 sampai 2024 ini ada gak sih pelarian lo gitu? Coping lo itu apa? Coping gue untuk sebuah istilah pelarian ya. Istilah pelarian buat gue tuh main game. Selain main game ya, main game sebenarnya kayak se-match 2 match bisa dibilang sejam doang tuh, ntar rasa lagi gitu. Ya cuman sebentar doang. Buat gue ya buat pelarian tuh, gue tuh pengen keluar aja gitu dari rumah. Jadi mencari sesuatu gitu, mencari angin aja, mau ngapain aja ya, selama gue nggak di rumah aja gitu ya, nggak berdiam diri, nggak sampai mikirin hal yang berat-berat. Di luar rumah itu menurut gue udah cukup aja lah. Mau main sama siapa kayak satu orang doang atau mungkin berdua doang, atau mungkin mau rame-rame malah juga ayo, walaupun gue cuma diem doang dalam sebuah perkumpulan. Gue tuh lebih seneng kayak gitu, buat membuat gue setidaknya ya nggak bosen atau nggak ngerasa bosan sama hidup lah. Bahkan gue sampai ceritanya ya, sampai teman gue aja kayak, lu bisa nggak temenin gue, tapi kita nggak barengan, lu nunggu di suatu tempat, kita tapi di satu tempat. Yaudah nggak apa-apa, lu main sama temen lu, gue sendiri jalan-jalan nggak apa-apa, gue yang penting keluar dulu. Dan itu iya bener, buat gue itu sesuatu hal yang membuat gue senang sebentar ya. Itu kayaknya yang sering kita lakukan. Tas dulu guys, tas lu. Itu sering ya guys? Itu sesuatu hal yang gue seneng. Jujur itu sesuatu hal yang, pokoknya intinya lo mau keluar kan? Iya, gue gak tahu ini sebutnya pelarian, cuman itu sesuatu hal yang membuat gue seneng. Tapi dan itu sering banget lo lakuin kan? Sering banget gue lakuin. Ya seminggu sekali gak sih? Seminggu sekali kan? Seminggu sekali. Terus seminggu sekali lo, jadi pelarian lo seperti itu ya? Iya. Setidaknya keluar deh. Gak harus jajan, gak harus apa. Gak harus jajan, keluar. Yang penting keluar dulu. Gak ada duit kayak yang penting keluar. Mau kemana gitu? Mau kemana aja, gas ngeng gitu. Iya, gas ngeng, ayo. Nyampe mana paling jauh? Buset, nyampe mana ya terakhir ya? Gancit ya? Ganci ya gitu. Gandares. Ya ada Ganci paling jauh ya itu. Gancit.
Jauh banget. Itu jauh banget sih ujung tunia. Enggak sih. Dari pagi sampai malam kita ya waktu itu ya. Iya, dari pagi sampai malam. Nah, ini sama saya ya, guys. Terus gue main lagi sama orang ya. Main. Gue sendirian keluyuran. Ya gue biasa-biasa ya gue seneng-seneng aja keluyuran ya. Gue datengin suatu tempat, gue tanya-tanya, iseng-iseng aja nanya beli kagak gitu. Oh ya, lihat buku. Iya, lihat buku, lihat baju. Mbak, ini ada yang kayak gini-gini. Yang penting datang aja dulu. Yang penting ya udah lihat-lihat temu orang baru gitu ya. Ketemu orang baru sampai gue waktu itu pernah gue keluar sendiri. Bisa dibilang gue nggak sengaja gue tabrak ya, gara-gara gue fokus ke suatu tempat gitu, gue jalan tiba-tiba gue tabrak. Kira ngobrol. Bisa dibilang nyambung obrolannya, akhirnya waktu itu obrolannya lama gitu ya, bisa sejam 2 jam, gue lupa waktu itu. Sayangnya gue lupa, gue minta IG atau WA gitu kan ya, buat kenalan gitu. Cuma sayang banget, aduh menyesal banget itu ya. Ya gak apa-apa. Gue juga gak nanya namanya lagi. Lu langsung kenal aja ya. Iya, gue cuma manggil lu gue doang gitu ya. Kan tadi nih lumayan pengalaman, bukan yang lo gak cerita kronologinya, cuma itu adalah pengalaman lo ya, yang cukup sedih buat lo gitu. Ada nggak sih kayak pengalaman lo yang paling bahagia atau seneng lah seenggaknya lo dengan hal itu selain game? Sekali lagi selain game ya. Apa ya pengalaman seneng ya? Nggak tahu sih, lupa gue. Bingung. Nggak bingung, lupa. Tapi lo selama ini selalu ngerasa bahagia kan? B aja. Oh jadi standar. Nah, kan tadi kita udah nanya bahagianya, ternyata lo merasa selama ini ya hidup lo datar aja gitu. Iya, flat aja lah. Yes. Ada nggak sih temen curhat lo atau keluarga lo kah atau temen lo kah? Ada nggak? Siapa nih? Ada banyak nih. Ada 2 sih tepatnya. Hai saya. Sama siapa? Sama teman gue yang ada di Malang. Nah, ada nggak nih kata-kata buat mereka? Gue nggak denger deh. Waduh, tar dulu. Udah. Apa ya? Jujur sih, buat kalian berdua tuh, lu itu ngangenin banget. Asik. Buat dia ya, bukan gue. Kita setiap minggu ketemu soalnya. Kayak kita udah bosan juga ya. Buat kakak-kakak yang di Malang, gimana kata-katanya? Kayak kecowokan ya. Iya, aneh anjir. Aneh guys. Ya tapi kata-kata yang barusan gue bilang itu mewakilkan keduanya. Iya, jadi kangen ya lo sama dia. Ya, mau kayak gimana pun, justru buat gue ya mereka berdua tuh, lu maksudnya sama dia itu udah mencapai tingkat pertemanan yang paling tinggi buat gue sih. Udah 7 tahun, bro. Untuk gue ya, untuk gue itu udah sesuatu hal yang jauh banget buat gue. Iya, karena kita temenan dari SMP. Iya, kita temenan dari SMP. 7 tahun. 7 tahun 8 tahun sih? 7 sih itu. 7 ya masa. Gila, keren juga kita. Tambah juga ya. Lama juga ya? 7 tahun kita 7 tahun. gede banget tuh. Gak dilihat warga-warga TikTok tuh temen sampai 7 tahun katanya kan bersahabat selamanya. Asik. Siap. Gue sih nunggu lu nikah sih, biar gue mau kondangan jujur. Lo ntar nikah duluan ya. Lu kalau nikah duluan, tapi gue juga dateng. Ya tapi sama Hechan ya. Iya, semangat ya. Iya. Semangat halunya. Harapan dong, harapan. Harapan buat apa? Harapan buat lo ke depannya, buat jadi Faiz yang lebih baik mungkin. Panjang nih. Gak apa-apa. Buat gue ya. Yes. Buat diri gue sendiri ya. Gue bisa gue bilang sama diri gue sendiri, gue kecewa sama diri gue sendiri. Terus harapannya? Harapan gue ya buat kedepannya tuh bisa dibilang lebih jujur lagi lah sama perasaan apa yang lu keluarkan. Lu tahu sendiri diri lu sendiri itu masih mencari kata ikhlas. Gue bisa dibilang bingung sama apa yang gue lakukan sama teman-teman gue. Gue ngelakuin tuh ikhlas apa enggak, gue nggak tahu sampai sekarang. Yang gue pengen adalah gue sama teman-teman gue adalah yang penting teman-teman gue tuh senang kalau ada gue. Cuman gue nggak tahu. Pertanyaannya adalah kenapa bisa? Gue bingung sama cara. Lebih tepatnya bingung gue cara menjalani hidup yang istilahnya gue nggak tahu tuh tujuannya gue kemana. Dan
buat diri gue ya, please dalam waktu dekat ya, setidaknya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan lu menemukan sesuatu hal yang membuat lu bisa berkembang lebih jauh lagi. Itu aja sih. Ketemu tujuan lo lah istilahnya, lo mau kemana, mau ngapain setelah ini. Semoga tercapai ya. Kalau bisa mah kurang dari 2 tahun ya. Tapi ya semua butuh proses. Jadi semangat Faiz. Semangat banget. Terus positive coach dong. Positive coach. Jujur ini sesuatu quotes yang sampai sekarang gue cantumin, yang pernah gue bilang ke lu dulu Yang mana nih? SMP. Ini kalau mau cerita dikit sebenarnya gue dapat dari IG doang, random, bener-bener random gitu. Tapi kenapa sampai sekarang lo inget? Karena relate. Iya deh, apa tuh? Sejatuh-jatuhnya diri lu ya, sakit-sakitnya diri lu harus ingat masih ada 8 miliar manusia lagi yang mungkin ngerasain hal yang sama atau mungkin lebih jatuh dari lu. Itu aja. Jadi jangan pantang menyerah. Tetap semangat. Sobat Nadir. Thank you ya Faiz sudah ngeluangin nih waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Siap. Walaupun lo kayaknya bingung nih ya. Nih gue ngapain nih di sini gitu ya. Tapi ya semoga rasa kesepian lo atau rasa-rasa dimana lo masih mencari lo tuh ngapain sih sekarang gitu. Semoga cepet semoga cepet ketemu lah gitu ya. Nah gue nih ada sesuatu dari Nadir Podcast buat lo. Akhirnya lo dapet ya. Akhirnya mendapatkan. Akhirnya lo dapet ya. Asik. Gimana? Lucu kan? Lucu banget, bagus banget. Asik. Nah mungkin sebelum kita kelar kita foto dulu gak sih? Foto ya. Oke, terima kasih ya Faiz. Sama-sama. Next ikut lagi eventnya Nadir. Oke, kalau misalkan Nadir ada event lagi. Siap. Ya. Oke, terima kasih Sobat Nadir yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Dan jangan menyerah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Oh iya, terakhir jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. See you. Dadah. Hey kawan, apa kabar?